semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur, saya lagi semangat banget nih, karena hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang luar biasa mendalam. Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen banget ngalahin berbagai masalah di hidup ini, tapi rasanya kayak ada aja yang nahan langkah Anda? Nah, materi yang akan kita bahas hari ini berpendapat bahwa buat bener-bener ngalahin masalah dunia, kita harus beresin dulu akar masalahnya, yaitu dosa. Yuk kita mulai? Oke, kita langsung masuk aja ya. Peta konsep kita hari ini mulai dari pengantar iman, mendiagnosis realitas dosa, membedah anatomi rasa bersalah, melihat kuasa yang membelenggu, sampai nanti kita temukan solusi dan kemenangan akhirnya. Lanjut. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar tentang iman yang mengalahkan. Realitanya, setiap hari kita pasti ngadepin yang namanya pergumulan hidup. Ini hal yang nggak bisa kita hindari. Coba deh perhatiin, kecemasan, rasa nggak puas, ketakutan, depresi, sampai kesepian. Ini semua tuh gejala duniawi yang tiap hari kerasa banget di hidup kita ya kan? Kita habis-habisan ngeluarin energi buat ngelawan perasaan-perasaan ini. Tapi, menurut sumber yang lagi kita bedah ini, kita sama sekali nggak akan bisa ngalahin gejala-gejala itu tanpa mengatasi akar penyebabnya dulu. Ibaratnya nih, kita minum obat batuk tapi nggak pernah nyembuhin infeksi parunya, nggak akan kelar. Nah, ini dia premis dasarnya. Mengutip surat 1 Yohanes, kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Dalam konteks materi ini, punya keyakinan dan kepercayaan penuh sama Yesus itu ibarat fondasi utama yang mutlak diperluin buat menang atas semua pergumulan duniawi tadi. Tanpa fondasi ini, usaha keras kita cuma bakal jadi solusi sementara. Sekarang kita beralih ke inti persoalannya di bagian kedua, realitas dosa. Kalau tadi gejala-gejala kayak cemas dan sepi itu ibarat demamnya, sekarang kita harus bertindak layaknya seorang dokter yang mendiagnosis penyakit utamanya. Yang sangat menarik dari poin ini adalah gimana dosa itu didefinisikan secara fungsional. Dosa yang belum diampuni itu secara harfiah memblokir penghiburan dan kekuatan yang sebenarnya pengen banget Tuhan kasih ke kita. Menurut teks dari Yesaya, dosa itu memisahkan kita dari pertolongan ilahi. Maksudnya, waktu kita ngebiarin dosa tetap ada, kita tuh secara nggak langsung maksa diri kita sendiri buat ngadepin depresi, ketakutan, dan semua masalah dunia tadi sendirian. Nggak ada bantuan yang bisa masuk. Lanjut ke bagian ketiga, anatomi rasa bersalah. Dosa ini punya dua efek samping utama, dan kita bakal bedah efek yang pertama dulu, yaitu rasa bersalah. Kadang-kadang rasa bersalah itu kerasa abstrak banget ya. Tapi materi ini membaginya jadi dua kategori yang sangat praktis. Di satu sisi ada rasa bersalah emosional. Ini tuh perasaan berat, ganjelan di hati waktu kita tahu kita udah ngelakuin hal yang salah. Terus di sisi lain ada rasa bersalah legal. Ini adalah fakta objektif kalau kita udah ngelanggar hukum Tuhan dan harus mempertanggungjawabkannya. Seramnya gini, kita mungkin aja bisa ngebikin hati kita kebas, sampai kita nggak ngerasa bersalah lagi secara emosional. Tapi sanksi legalnya itu tetap ada dan tercatat rapi. Jadi poin krusialnya, hukuman dari rasa bersalah legal ini luar biasa berat. Seperti yang didefinisikan dalam kitab Roma, hukumannya adalah maut, yang berarti keterpisahan kekal dari Tuhan. Bayangin, satu dosa aja udah cukup buat memicu hukuman legal ini. Ini benar-benar jadi sebuah rintangan raksasa yang mustahil banget kita lewati cuma pakai kekuatan kita sendiri. Itu tadi baru efek pertama loh. Sekarang mari kita lihat bagian keempat, kuasa yang membelenggu. Ini adalah gejala kedua dari masalah dosa dan jujur aja sifatnya jauh lebih agresif. Lebih dalam lagi, dosa ini didefinisikan sebagai bentuk perbudakan. Ini penting banget buat dipahami ya. Dosa tuh bukan sekedar tentang melanggar aturan. Ini adalah hilangnya kebebasan pribadi kita secara mengerikan. Dosa itu bekerja persis kayak candu atau obat bius yang super kuat. Dia merampas kendali Anda, nahan Anda supaya nggak bisa ngelakuin hal-hal baik yang padahal paling pengen Anda lakuin. Kutipan dari Rasul Paulus ini ngegambarin hal tersebut dengan brilian banget. Teks ini isinya benar-benar jeritan putus asanya waktu dia sadar kalau dia lagi disandra sama kecanduan dosa. Dia pengen banget berbuat baik, malah ngelakuin kejahatan yang justru dia benci. Familiar nggak sih? Ini adalah kondisi manusiawi yang amat nyata dan bikin frustrasi luar biasa. Sebuah belenggu yang bikin kita secara ironis menghancurkan diri kita sendiri. Kalau dipikir-pikir emang bikin putus asa ya. Tapi tenang dulu, kita masuk ke bagian kelima. Solusi, pengampunan, dan kekuatan. Dari jurang rasa frustrasi tadi, materi ini ngasih jalan keluar lewat sebuah pengobatan teologis yang luar biasa. Coba deh perhatiin gimana sumber ini ngebangun persamaan teologis yang super rapi.
Tuhan menyediakan obat yang sangat spesifik buat dua masalah besar kita tadi. Untuk masalah rasa bersalah, solusinya adalah pengampunan melalui darah Yesus. Terus, untuk masalah kuasa dosa yang membelenggu, solusinya adalah kekuatan melalui Roh Kudus. Bener-bener struktur penyelesaian yang sempurna. Kita urai satu-satu ya. Anda mungkin pernah dengar istilah akademis pendamaian. Secara sederhana, ini tuh pengorbanan yang dirancang khusus buat meredakan murka Tuhan. Darah Yesus adalah pendamaian ini. Dia menghapus habis rasa bersalah legal yang kita bahas tadi, sampai status kita secara resmi diubah, dibenarkan, atau dianggap tidak bersalah di hadapan Tuhan. Terus, gimana sih cara kita dapat pengampunan yang membebaskan hati nurani itu? Materi ini menjabarkan 4 langkah praktis. Pertama, percaya sama Yesus. Kedua, bertobat alias putar balik dari dosa. Ketiga, dibaptis, yang disimbolkan sebagai dikubur bersama Kristus untuk bangkit jadi manusia baru. Dan keempat, teruslah mengakui dosa-dosa kita. Ingat, ini bukan cuma sekedar teori ngawang-ngawang, tapi tindakan nyata yang ngebawa kita ke kelegaan emosional yang sesungguhnya. Lalu gimana sama kuasa dosa yang kerjanya kayak kecanduan tadi? Kutipan ini ngasih jawabannya. Lewat ketaatan pada langkah-langkah tadi, kita diberikan Roh Kudus. Roh inilah yang memerdekakan dan ngasih semacam dorongan kekuatan internal supaya kita mampu mematikan kebiasaan-kebiasaan dosa di tubuh kita. Secara efektif, ini memutus rantai kecanduan dari kuasa dosa tersebut. Luar biasa kan? Sekarang kita sampai di bagian terakhir, kemenangan melalui iman. Mari kita rangkum gimana semua konsep teologis yang tadinya kedengaran akademis ini ternyata benar-benar bisa ngerubah realitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, kemenangan mutlak itu kita raih lewat 2 karunia hebat ini. Karunia darahnya menghancurkan rasa bersalah kita, dan karunia Roh Kudus mematahkan belenggu kuasa dosa. Dengan beresnya 2 masalah utama ini, penghalang terbesar antara kita dan Tuhan udah sepenuhnya dihancurkan. Hubungan kita pulih dan saluran pertolongan Tuhan kembali terbuka lebar. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan bareng-bareng. Kalau iman aja bisa ngasih kita kemenangan tertinggi atas kuasa dosa yang sebegitu mengikatnya, masalah duniawi apa sih yang hari ini nggak bisa Anda atasi kalau ada pertolongan Tuhan? Entah itu kecemasan, ketakutan, atau depresi yang kita obrolin di awal tadi, yuk terapkan kemenangan teologis ini sekarang juga dalam hidup Anda. Oke, sekian sesi bedah materi kita kali ini. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa.